Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Kecamatan Tanalia dalam program penyaluran bantuan sosial yang ada di Desa Tanah Merah Barat dan juga Desa Sambungan. Mudah-mudahan Tengku Dacing bisa hadir hari ini, jadi bisa selesai pembagiannya. Jumlah KPM hari ini sekitar 95 KPM yang akan kita salurkan. Mudah-mudahan semua bisa hadir dan bisa disalurkan oleh PT Pos dan bisa dibelanjakan di warung yang sudah ada. Mengejar waktu kami sehingga ada beberapa hal yang disampaikan tambahan mengenai programnya disampaikan oleh Kadif dari PSP Penanganan Miskin. Panggilan mana tadi yang Siapa namanya Bapak nih? Abdullah. Desa mana? Desa Barat, Tanah Merah Barat. Abdullah. Jadi program ini dulunya program sembako yang di warung Nur. Bukan Abdullah. Hawa. Kita beralih ke tunai yang dulunya disalurkan melalui Bank BRI. Sekarang 3 bulan terakhir ini awal ini merupakan program yang dijalankan Kementerian Sosial yang beralih fungsi yang biasanya digunakan oleh PT Bank Himbara atau Bank Himpunan Negara atau BRI yang ada di Tanah Pidung. Hari ini dialihkan ke PT Pos selama 3 bulan dalam penyaluran tunai. Kenapa? Karena banyaknya permasalahan yang terjadi di belakangan ini 4 tahun terakhir. Yang pertama itu mengenai saldo nol, kemudian KKS yang tidak tersalurkan dengan baik, terus adanya KPM yang kartunya hilang kemudian diperbaiki dan saldonya tidak bisa dicairkan. Nah, untuk mengambil kebijakan dari kementerian, akhirnya 3 bulan awal ini di 2022 disalurkan melalui pos. Kenapa? Dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sebenarnya penyaluran ini disalurkan ke rumah-rumah. Karena kita mengejar waktu dan tempat kita jauh dari kabupaten, ada 2 metode yang digunakan dalam penyaluran bantuan tunai ini. Satu, mendatangi KPM dari rumah ke rumah. Yang kedua, dibuatkan titik pertemuan yang salah satunya ada di desa ini dan disalurkan secara berkumpul. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak boleh penting. Karena apa? Program ini untuk mengatasi pandemi saat ini yang merajalela di Kabupaten Tanah Pidung, khususnya yang ada boleh masuk. Dan kita juga mulai was-was sebenarnya untuk mengumpulkan orang. Kenapa program ini diangkat ke rumah? Jadi salah satunya untuk mengurangi kerumunan yang ada. Ya. Jadi bantuan ini 3 bulan, sesuai yang disampaikan oleh pendamping Kabit kami dari Januari, Februari, Maret, jumlahnya 600.000. Sama dengan 200.000 per bulan, jumlahnya 600.000 selama 3 bulan. Dan komponen yang bisa dibelanjakan Bapak Ibu, jangan sampai dianggap bahwa ini bebas belanjanya, betul bebas belanjanya. Cuma ada komponen-komponen yang diatur dalam juknis penyaluran. Nomor 2. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Ya, juknis. Sesuai dengan juknis yang ada bahwa karbohidrat, protein, hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan itu tetap diutamakan. Ya. Misalnya ibu dapat 3 bulan bantuan uang 600.000, silakan belanjakan dengan kebutuhan. Karena saya sampaikan kembali bahwa program sembako ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Untuk mengatasi yang namanya stunting. Stunting itu apa? Bahasa lain dari kurangnya pertumbuhan anak di usia ini. Makanya program sembako ini turun untuk memenuhi kebutuhan stunting agar stunting di Indonesia itu turun. Karena di Tanah Pidung ini lumayan banyak yang stunting juga, sehingga ini turun juga kesulitan. Jadi jangan dianggap bahwa kita dikasih uang, kemudian uang ini bebas digunakan. Tidak, tetap Bapak Ibu gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Itu yang paling penting. Karena apa? Nanti pemeriksaannya bukan lagi ke warung-warung. Kalau dulu pemeriksaan pengawasan kami dari warung ke warung. Sekarang nanti pemeriksaannya dari rumah ke rumah. Nanti akan turun tim, kita tidak tahu siapa, apakah BPKP, BPK, BRA dan sebagainya, apakah pengawas desa dan sebagainya turun, kita tidak tahu. Tapi mereka akan turun ke rumah-rumah Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan. Uang yang diberikan pemerintah pusat digunakan untuk apa? Nomor 3, lanjut saya.
Langsung pulang ya, yang sudah terima langsung pulang. Bisa langsung. Ada motor. Karena jangan sampai ini berumur. Nah, jadi saya lanjut, jangan sampai ini dianggap ibu ya, sama dengan PKH ya, beda ya. Kalau PKH itu banyak modelnya sendiri, ya. Kalau BPNT program laku ini programnya adalah program sembako yang Kau bisa sama siapa? ya. Nomor 4. Jangan kau video? Wah ini diuangkan bebas nih. Dan satu lagi, jangan sampai beli rokok. Itu yang paling penting. Nah, tolong saya, karena kami dalam pengawasan untuk uang tunai itu sangat susah. Mana? Itu. Ya, mungkin hari ini Sudah, saya sampaikan sudah. ke ibu, Oh, sudah. oke, tidak diberikan apa. Saya datang ketika pulang ke rumah mau beli apa. Ya, kan? Karena apa? Ibu mau saya mau beli minyak goreng, kami sekarang tidak bisa larang. Mau beli gula juga kami sudah tidak bisa larang. Karena apa? Programnya sudah ditunaikan. Jadi ibu untuk pengawasannya nanti palingan kami pengawasan ke rumah-rumah nanti tanya aja, ibu beli apa dengan uang yang diberikan. Kalau misalnya beli pulsa, beli listrik, beli LPG, terserah mau beli beras, beli gula dan sebagainya. Tapi dengan syarat kami mohon mengutamakan kebutuhan pokok. Kalau misalnya bapak ibu mau beli LPG 3 kilo tidak masalah, karena memang masih dalam subsidi pemerintahan. Tapi kalau sudah beli rokok, beli pulsa listrik, pulsa HP dan sebagainya, tolong jangan dulu karena kebutuhan rumah tangga itu tidak masalah. Ya. Nah, nggak bisa beli pulsa HP. Nggak boleh. Ya, kalau beras listrik kita masih maklumi karena apa kebutuhan. Ya, tapi saya sampaikan lagi kebutuhan utama adalah tadi beras, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging ayam, yang lain silakan. Di e-warung dan tempat pelajaran itu ada 3 pilihan. Pertama itu e-warung yang sudah dikerjasamakan. E-warung itu siapa? Di sini ada Sinur, ya kan? Sinur bisa. Mau belajar itu silakan. Misalnya tempat Nur udah ada nih dari ikan, boleh. Tempat lain mau beli ikan silakan. Mau beli sayur tempat lain silakan. Tapi kalau misalnya di tempat Sinur, misalnya harga beras mahal, kemarin beras sebelah murah, silakan kalau pindah beli beras, nggak masalah. Tapi utamakan di e-warung. Karena apa? E-warung ini kan sudah menyediakan bahan sembako ya. Sudah siapkan karena untuk penyaluran. Tapi kalau misalnya mau belanja ada, boleh ke warung sebelah. Ya, boleh ke warung sebelah. Tapi yang diutamakan tadi itu warung, pasar tradisional, sama warung tetangga. Siapa warung tetangga? Misalnya di rumah bapak ibu di samping rumahnya ada penjual sayur, boleh beli di situ. Kalau misalnya ada kios yang jual beras, boleh ngambil di situ kalau harganya murah. Tapi kalau harganya mahal daripada warung, kita satukan ke warung. Karena apa? Dia harganya lebih murah, dapat banyak. Dia mau beli beras atau apa ya. Apalagi teman-teman ada sayur, boleh sayur silakan dan sebagainya. Ya, tolong ya, jangan sampai uang ini digunakan yang tidak betul. Karena begini Bu, uang ini sensitif. Mau ditabung silakan. Kalau emang tidak membutuhkan kebutuhan keluarga. Tapi kalau bisa dibelanjakan aja biar semuanya berfungsi. Ya. Mungkin itu kalau ada yang mau ditanya silakan, tanya saja. Mumpung kami di sini. Tanya Ibu. Kalau mau ditanya tanyakan aja. Ya. Terus Nanti pengambilannya pada bulan. ini sampai bulan 3. Apanya? Ambil apa? Nanti diinformasikan. Karena ini kebijakan sekarang lagi dirombak nih di pusat. Kebijakan-kebijakan yang diturunkan hari ini masih dirombak karena apa? Ada pergeseran dirjen di pemerintahan pusat. Di kementerian itu ada penghapusan dirjen dan ada penambahan dirjen. Jadi ini yang menjadi dilema kita saat ini. Makanya agak terlambat. Ini kenapa disalurkan 3 bulan untuk mengatasi. Biar ibu nanti tidak menunggu lagi bulan 3 sampai cair ya. Nah, mudah-mudahan ini bertahap cairnya per 3 bulan. Kalau dia per 3 bulan ya mau tidak mau kita akan turun lagi di bulan 4 atau bulan 5. Tapi mudah-mudahan sebelum bulan puasa di bulan 4 atau sebelum lebaran ini cair lagi untuk kebutuhan yang berikutnya. Beli daging Pak. Boleh. Kalau beli daging silakan ya. Apalagi tak kerja Pak itu yang ditunggu. ya kalau mau beli daging di bulan puasa nanti tabung aja dulu ya sebelum puasa. Tapi bulan 4 insya Allah sudah ada kejelasan, sudah ada informasi mengenai ini. Ya. Nomor 8. Tanya Pak. Apa itu? Ini kan pencairan BPNT yang beras. Kalau yang PKH-nya gimana sih Pak? PKH sendiri Bu,
Nanti PKH mungkin bulan ini juga cair kayaknya. Tetap dia melalui biasa. Ya, kalau PKH dia tunai tapi menggunakan ATM ya Bapak Ibu pegang ya. Kami sarankan ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana? Nur. Kenapa Pak? Karena apa? Di e-warung atau di agen trailing itu pembayarannya agak murah daripada ngambil di tempat lain. Ya. Ada lagi pertanyaan? Betul. Nah, satu lagi. Ini walaupun ditunaikan, kartu yang dikasih itu jangan sampai hilang. Ya? Karena banyak manfaatnya. Sudah saya sering sampaikan, manfaatnya banyak. Ya. Siapa tahu mungkin anaknya yang mau kuliah menggunakan kartu itu bisa. PKH mau BPNT, ya. Itu nanti digunakan untuk meminta rekomendasi ke dinas sosial. Apa sih itu? Itu lah, aku telepon, belum angkat. Ibu udah punya kartu? Ya sama. Kan satu kamu kan dua program. Ya PKH ya sama dengan BPNT. Nomor 9. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan. Kartu itu jangan dibuang. Itu kartu tanda pengenal sekaligus ATM. Ya, jangan dibuang. Selain itu, tolong sampaikan ke warga yang lain yang belum dapat. Karena kan banyak nih yang belum masuk. Kita jumlahnya di Tanah Liat 95 yang cair. Sisanya masih ada, karena lagi 100. Yang cair itu Pak. Saya mau coba ini belum cair kalau udah berapa bulan Pak, kenapa? Dia dapat BPNT. BPNT dia dapat. Anda ini biasanya dapat ini udah berapa bulan dia cair ini teman saya. Kartunya mana? Ada. Bapak ini udah berapa bulan ini ada berapa bulannya ini kita cair. Sudah pernah dilaporkan? Pernah sama Pak Biola. Ibu punya kartu berapa? Kasih teman saya. Ibu punya kartu ada berapa bulan? Ada lagi kartu lain? Pas cair Pak. Udah dapat berapa bulan cair. 2017 ya? Ini kartu PKH ya? Kartu PKH? Jalan. Tidak punya kartu lagi? Artinya kalau punya kartu lagi satunya, coba yang satunya. Nah, pernah dapat? Nah, kalau yang misalnya ini, teman-teman, Bapak Ibu penerima PKH, kemudian bantuan sembakonya nggak masuk, seharusnya dilaporkan ke pendamping PKH. Sudah, nanti mungkin dilusuri. Ya. Nah. Makanya saya tanya, punya 2 ATM nggak? Jadi karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya Ibu sudah dapat PKH, kemudian nama suaminya muncul dengan BPNT, PKH yang Ibu punya BPNT di PKH itu dihapus. Karena apa? Dalam satu kakak nggak boleh ada double. Ya kan double nih. Istrinya dapat, ibunya dapat. Ya kan? Ini kan bisa double. Ya, jadi makanya saya tanya tadi, punya kartu 2 nggak? Kan begitu. Karena apa? Semua yang bermasalah itu biasanya punya kartu 2. 11. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk saya masih di sini. Mau ke undangan dulu ini. Ini muncul semua nih. Masanya sohib jadi kan. Ada pertanyaan kira-kira? Permasalahan di lapangan ada nggak? Tanyakan aja kalau mau ditanya. Misalnya bisa mau beli kopi, boleh mau beli kopi.
Tapi sebenarnya yang tadi sampaikan ya, 600.000 ini dibelikan kebutuhan untuk dan dibutuhkan. Ada telur misalnya cuma butuh 10.000 beli 10.000. Karena sekarang tidak bisa lagi ditentukan tentang sekian karena kecil silakan. Beras mau beli 2 karung, misalnya mau beli sayur. Karena begini Bu, pemeriksaan itu pasti turun. Saya yakin betul. Kenapa? Barang ini kan barang subsidi Ayah di mana bang? Kalau ibu sampai tidak membelanjakan dengan tepat, saya takut. Oh ada kan? Pak, Kayak hidung pala itu, pengambilan BPNT. karena kami kurang edukasi, ada yang beli minyak goreng sama Linduk, minyak oh sudah dikasih tau Sumi bagi beli tadi gula sore sampai 3 ibunya. kilo, beli yang lain, akhirnya yang mau tidak mau, ini jadi PR besar kami lagi sebagai Iya pendamping kak, tadi untuk aku telepon mengedukasi Mama Iki kan masyarakat. nggak angkat. Sebenarnya kalau dia memang butuh minyak goreng, kan sekarang minyak goreng lagi mahal-mahalnya. Enggak sih dia aja tadi. Sebenarnya kalau dia mau bisa beli 1 kilo. Mungkin minta antar kali dia kan. Karena apa? Oke. Mengurangi kolesterol. Ya kan? Gula, jangan lupa banyak-banyak gula nanti kena diabetes gitu. Makanya kan dari dulu saya sampaikan pemerintah ini kan tidak mau memberikan bantuan gula minyak goreng mengatasi diabetes sebenarnya sama kolesterol. Ada lagi? Bertanyakan? Kalau nggak ada, oke. Terima kasih sudah mau datang tepat waktu, mau menunggu kami walaupun agak lama. Tapi insya Allah kita akan berikan bantuan secara tunai dan disampaikan oleh Bapak Pos. Jadi berterima kasih sama Bapak Pos karena Bapak Pos ini rajin ngantarin bantuan Bapak Ibu nanti. Ya. Terus jangan heran ketika nanti ada petugas kami yang di lapangan itu motor ya. Saya sampaikan ini, jangan sampai lo kenapa rumah saya dipoto. Dan saya tegur kalau ada petugas kayak dari desa yang foto yang saja. Ya. Oke itu, ada lagi bertanyakan? Kalau nggak ada, saya pilih. Ya, makasih ya. Jadi bersabar. Nanti kalau sudah ngambil langsung pulang aja biar nggak berkumpul. Silakan dibelanjakan kalau mau belanja. Ya, mau belanja, mau besok, mau lusa boleh. Yang penting uangnya ditekan dulu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jangan bertanyakan ya. Apa itu? Hah? Oh, silakan. Tapi kalau masih misalnya mau beli beras, mau beli tabung lah. 13. 13. Kamis sudah selesai. 13 kan? Sudah Bu ya, jadi kita pahami ya. Jangan beli rokok ya. Mungkin itu dari saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semoga bantuannya bermanfaat untuk kita semua. Silakan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Dan kami dinas juga minta maaf kalau selama ini mungkin kurang pelayanan karena lebih jauh. Tapi Bapak Ibu kalau ada kendala, ada kesulitan, bisa menghubungi Hari Kita Misna dan juga petugas PSN yang ada di desa ya. Hari ini Kementerian lagi membuka data untuk penerimaan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Mungkin di keluarga Bapak Ibu atau tetangganya ada yang kurang mampu, ada yang layak dapat bantuan, silakan turun ke desa untuk melapor. Ya. Tapi kalau dia penerima BLT, ya sudah diam-diamkan saja. Ya, Ibu ya, jangan ada double BLT ya. Jangan. 13. Jadi sekarang berbentuk uang yang banyak dong. Nanti kalau ada perubahan kita sampaikan lagi. Nomor 13. 14, 15, 16 ada? 17. 17, Pak Kecil.
bagi aku ini ya. Oke ya. Terakhir, jangan mau double BLT ya. Siapa yang double tahu. BLT, nanti diminta dikembalikan dananya. Ya. Tapi tetap utama Iya, makanya jangan sampai double diam-diam. Nah, kadang kan istrinya dapat BPT, suaminya kadang dikasih BLT diam-diam. memang ada waktu. Iya, makanya 18. Mamanya dapat. 18. ya. Ya sudah, makanya saya sampaikan memang jangan ada double. Kalau tahun ini ada yang double, semua mengembalikan uang. Ya. Kalau tidak mau ya resiko. Oke ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan menikmati proses. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.